terus tekan shift, tekan, jangan lupa, terus klik objek yang jadi parameter. Ini misalkan mau disejajarkan dengan objek yang kosong ini ya, klik satu kali, nah lepas saja, lepas shift-nya. Oke. Dilepas saja, terus udah tinggal ketik C atau ketik T. Oh iya ya, sip. Terima kasih. Udah bisa. Yang lainnya bisa. Kak, mau nanya. Boleh. Itu ketika ada tekan shift, tekan C malah gabung deh, Kak. Kalau kita blok satu, malah nyatu keduanya gitu. Kenapa itu ya, Kak? Yang saya juga kayak gitu. Coba diulang, Kak. Oh, boleh ya, sebentar. Iya benar, cuma nyatu ya. Boleh di-share screen mungkin. Siapa tadi? Kak Lutfi ya? Oke, satu-satu dulu aja kali ya, Kak Wildani ya. Boleh, sok. Tadi siapa yang Kak apa tadi? Kak Lutfi ya? Kak Lutfi ya? Tadi siapa yang ada kendala? Kak Lutfi, saya, terus sama ada beberapa yang saya juga. Oke, Kak Kori Boleh, dulu dari deh. Kak Kori. Boleh. Gimana, Kak? Yang tadi kan waktu ketik shift itu. Ini udah saya gabungin. Baru pisah, Kak. Tadi nyatu. Iya, jadinya. Bentar ya, saya stop share dulu. Oh iya, stop sharing. Ntar dulu ya. Kak Kori dulu, silahkan Kak Kori. Ini yang siapa ya? Oh, Kak Lutfan, sorry. Kori tadi gimana, Kak? Tadi kan mau pencet yang shift itu, yang hori. Tapi waktu pas udah ketik yang C-nya malah jadi satu gitu. Nggak misah. Di share screen aja. Boleh di share screen aja, Kak Kori. Nah, nggak bisa. Oh iya ini. Jadi gini. Ini kan udah di klik C-nya jadi gini. Ya. Iya kan yang kakak jadi atas bawah gitu kan. Ya. Nah, aku jadi tuh gitu. Asalnya miss. Iya, awalnya misalnya. Coba Ctrl U, Kak. Ctrl U. Klik dulu sembarang. Di luar itu, nah coba klik lagi. Apanya? Klik lagi objeknya. Ini ya? Ini? Nah, ya. Sebelumnya gimana ya, Kak? Tadi ngikutin yang kakak. Tadi kan gini. Nyatu ya. Gini kan awalnya. Boleh sih. Nah, gini kan awalnya. Oh, iya. Ih, ini bisa. Udah. Coba klik sembarang aja dulu, Kak. Nah. Awalnya coba kan klik gini. objek-objeknya. Terus shift kan? Ya, shift. Terus ke sini. Lepas shift-nya. Terus ke C. Ya, klik C. Jadi gini. Nah itu keluarin dulu, kakak klik di luar dulu. Klik di luar objek, terus masuk lagi ke dalam, klik lagi. Nah, boleh dipindahkan. Oh. Nah, gitu. Ya, jadi karena tadi fungsinya menekan shift itu kayak ngeblok gitu loh, kayak memilih objek mana aja yang mau diblok. Jadi ketika udah selesai fungsinya, di ini aja, diklik di luar objek aja. Oh iya. Jadi untuk untuk unblocking-nya gitu, supaya di unblock. Oh iya, makasih Kak. Ya. Mungkin ada yang lain. Oke, tadi ada Kak, tadi siapa ya? Kak Risma ya tadi ya? Atau Kak Resni? Kak Risma atau Kak Resni ya? Resni ada? Karisma ada dua ya? Itu saya dua-duanya. Saya sambil ini. Kirain kembar. Gimana Kak, boleh Kak? Enggak sih, tadi sama masalahnya. Kayak tapi gitu. udah bisa?
Belum bisa, tapi nggak apa-apa deh. Gitu. Heeh. Nggak tahu Lanjut lah. aja nggak apa-apa. Mau dicoba share screen nggak apa-apa, Kak? Boleh? Boleh Kak kalau misalkan mau coba. Nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh, oke. Tadi ada, kalau nggak salah siapa? Kak Iqbal ya? Atau Kak Lutfan ya? yang cowok tadi? Lutfan gimana Kak? Udah Oh, bisa? udah bisa Kak, udah bisa. Oh, udah bisa. Oh, Oke. iya. Oke, silakan dilanjut aja Kak Wildani. Udah kelihatan ya? Ya sudah, Kak. Udah kelihatan. Nah, udah kayak gini kan, kayak tadi fungsi-fungsi C misalkan udah kayak gini nih, pengen saya ketengahin lagi udah C sama E langsung. Nah, sekarang kita coba desain dulu di dalamnya aja dulu, ini bisa dikeluarin aja nggak apa-apa. Jadi ini tuh sebagai pertanda, mungkin ya tanda aja. Kalau misalkan area desain kita itu 3 ini gitu. Misalkan di slide 1 tuh, slide 1 kan ini nih, yang kiri misalkan isinya apa, slide 2 isinya apa, slide 3 isinya apa, sebagai pembantu kita untuk mengetahui area kerja kita itu di mana. Nah, sekarang kita coba mungkin pemilihan warna dari background-nya ya. Nah, kan di sini ada banyak warna ya. Yang ini itu kan merahnya kayak ini. Ini coba keluarin aja dulu nggak apa-apa. Di luar si kotak. Kan ada merah kayak gini ya. Nah, itu kalau misalkan kita bilang itu warna-warna yang ada di sini itu warna-warna asli. Warna-warna asli dari warna aslinya tuh kayak gini gitu, merah tuh warna aslinya kayak gini loh, warna standarnya ya, standar merahnya tuh kayak gini, kuning tuh standar kuningnya kayak gini, hijau tuh standar kuningnya dari sini. Nah, itu default dari si Corelnya. Ini kan saya di atas ya, kalau kakak-kakak mungkin di kanan ya warnanya ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, itu sama aja untuk penempatannya aja. Nah, itu kan warna-warna aslinya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita pakai warna-warna asli kayak gini di zaman sekarang itu udah tinggal zaman, udah jadul lah gitu istilahnya. Nah, jadi coba dihindari pemakaian warna-warna yang default dari si Corelnya. Dihindari. Nah, caranya kayak gimana? Kalau tadi saya punya namanya ini. Nah, ini. Jadi tadi saya ngambil di webnya yang tadi, webnya letuicolors.com. Jadi saya ngambil dari letuicolors.com. Jadi kakak-kakak kalau misalkan ini coba masuk ke browser, buka warna ini, buka web ini, letuicolors, terus masuk ke sini. Saya pakai yang ini. Udah. letuicolors. Nah, di situ biar gampang kan di sini sebenarnya masing-masing warna itu ada kode hex-nya ya. Kode-kode warnanya sebenarnya bisa langsung copy, misalkan mau ngambil warna yang ini nih, tinggal copy aja. Copy warnanya terus masuk lagi ke Corel. Nah, terus masuk lagi ke Corel. Nah, ini nah, di sini kalau misalkan bisa, ini klik kanan, di objeknya klik kanan,
terus klik Object Properties. Nah, di sini ada kayak outline-nya apa, terus fill-nya apa. Nah, di sini pas di fill, itu di paling bawah tuh ada kode hex. Yang ini nih ada pagar 003399 expel. Itu di paste sini. Nah, ketika di paste itu nge-paste warna yang tadi di web. Ketika kita enter, nah dia bakal warnanya kayak gini. Itu cara mungkin ribetnya ya. Kalau cara cepatnya kayak gimana, Kak? Cara cepatnya ini kan udah masuk web ini ya. Masuk ke Flat UI Palette V1. Ini tinggal cara cepatnya di access saja. Klik print screen, tahu kan print screen? Di keyboardnya ada print screen di atas backspace. Iya, Kak. Print screen aja, terus paste di Corel-nya aja, di paste aja. Nah, ini sebagai sebagai warna referensi warna kakak-kakak semua tuh disimpan di sini. Mau di page selanjutnya boleh, mau di page yang sama juga boleh. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kalau biar lebih mudah, coba kakak masuk ke Window, masuk ke Color Palette. Nah, ini dokumen paletnya dicentang. Dokumen paletnya kan tadi nggak ada ya di bawah sini ya. Window, Color Palette, dokumen palette. Nah, ini nanti muncul. Nah, itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya buat dijadiin referensi warna-warni yang mau kakak gunain di desain kakak gitu. Masa klik ya, ada kayak jadi sorot ke warna yang mau dipakai, misalkan warna ini nanti muncul di paling kanan. Terus misalkan mau dikumpulin dulu nih semua warnanya, ya udah semua warnanya disorot aja satu-satu. Terus hijau ini muncul nambah, terus yang biru muncul nambah, terus yang misalkan pengen yang abu-abu kayak gini, nah nanti muncul. Sama misalkan merah, nah muncul. Kayak gitu untuk menambahkan warna simpelnya. Gimana? Udah bisa? Bisa. Bisa ya? Udah tadi kan Kak. di screenshot, di print screen, terus di paste di lembar kerja kita, di paste, terus masuk ke Window, Color Palette, terus dokumen. Nah, dokumen. Nah, nanti muncul entah di bawah, entah di pinggir, entah di mana, itu tergantung. Ketika udah muncul, nah ini tinggal pick aja satu-satu warnanya, pick gitu sampai nulis. Kalau saya biasanya gitu, di list dulu warna-warna yang mau dipakai. Nah, nanti di bawahnya ada kan, ya udah tinggal dipakai satu-satu. Nah, sekarang misalkan udah punya warna-warna ini, pengen mewarnain si ini sama warna yang ini, misal, ya udah pakai yang ini gitu. Nah, kan ini ada bordernya ya, bordernya hitam. Ya kan, ada bordernya hitam, kan jelek ya kalau misalkan dilihat. Dan sekarang pun desain-desain kayak gini nih, kayak ini kan nggak ada bordernya. Nah, itu kalau misalkan mau ngilangin bordernya, klik dulu objeknya, klik. Ini kan ada X ya, di sini tuh X. Kalau misalkan kita klik kiri, itu berarti warnanya hilang. Kalau misalkan kita klik kanan, berarti outline-nya itu yang hilang, bordernya itu yang hilang. Jadi bisa klik kiri, bisa klik kanan. Kalau klik kiri, tadi malah si warna fill-nya yang hilang.
kalau klik kanan itu outline-nya yang hilang. Nah, gimana Kak kalau misalkan klik kanannya di warna merah? Bisa di warna merah klik kanan, berarti outline-nya warna merah. Jadi kayak gitu kalau misalkan pengen nge-fill si objeknya pakai klik kiri. Kalau misalkan mau ngewarnain outline-nya itu pakai klik kanan. Nah, biasanya desainer nggak pakai outline. Nah, hilangin aja outline-nya kayak gini. Ini kayak gini. Gitu. Udah bisa diikutin sampai sini? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa. Mungkin yang masih ada bermasalah boleh ditanyain Boleh. aja. Boleh bahas lagi tadi nggak yang outline sebentar aja yang tadi? Gimana Kak? Gimana Kak Risma? Kak Wildani boleh bahas lagi yang outline tadi sebentar? Ulangi lagi Yang sedikit. perubahan outline. Mhm. Oh, jadi kan tadi itu kayak gini ya posisinya misalkan gini gini deh. Kan ini ada outline-nya ya, pinggirannya ya, warna kayak border gitu, pembatas si objek. Nah, itu kan jelek ya, ketika kita membuat desain tapi ada border kayak gitu, itu jelek. Nah, gimana caranya biar ngilanginnya? Kan ini dari semua list warna itu kan ada X ya, kayak X. Dan itu berarti tidak berwarna atau colorless. Nah, ini tinggal kalau misalkan ini objeknya diklik dulu. Sebelum mewarnain itu, pertama-tama objeknya diklik dulu yang mana yang mau diwarnain. Kalau misalkan objeknya nggak diklik, dia munculnya kayak gini. Tuh, bingung dia mau ngewarnain yang mana sih. Nah, klik dulu. Terus, kalau misalkan si warna yang dalamnya yang mau dihilangin, berarti klik kiri, nah kan hilang. Ctrl Z. Kalau misalkan outline-nya yang mau dihilangin, klik kanan. Nah, outline-nya hilang. Oh ya, oke. Nah, bisa ya? Bisa. Yuk, terima Oke. kasih. Jadi mungkin untuk hari ini kita nggak bakal masuk langsung ke gimana caranya penataan desain, cuma lebih ke fungsi-fungsi dari Corel-nya itu apa aja. Kalau udah sampai sini, misalkan kita mau nambahin, udah ya semuanya sampai sini? Udah. Dengan palet yang udah kita Kan? punya. Jadi ini tuh bakal jadi panduan palet warna-warna yang akan kita pakai di desain-desain selanjutnya. Nah, ini bisa pakai ini, mungkin kalau misalkan punya referensi palet lain boleh dipakai. Nah, selanjutnya kita coba saya tandain ini ya. Tandain satu. Menandain ini nih. Kondisinya kayak gini, tapi saya tuh pengen ngepasin di sebelah kiri. Ini walaupun kelihatannya pas, sebenarnya nggak pas, tuh masih ada celah. Misalkan saya bikin satu nih, tadi kan ukurannya tuh saya 60 ya, 60 mili. Nah, pengen dipasin ke sebelah sini, gimana sih Kak caranya? Ada yang tahu nggak? Sip. Kalau misalkan posisinya di sini, berarti kan otomatis kita sejajarkan secara horizontal dulu ya, secara vertikal, berarti ke klik, shift, terus klik E. Nah, ini kan udah sejajar secara vertikal. Kalau misalkan secara pengen pas banget nih di sebelah kirinya ini gimana? Kalau misalkan C tadi di tengah ya, berarti dia ada di tengah. Kalau misalkan pengen pas di pojok kiri atau pojok kanan, itu pakainya, kalau misalkan pojok kiri, pakainya L. Berarti kan klik dulu, shift, klik, terus ketik L. Nah, dia itu
berarti posisinya berada di paling pojok sebelah kiri kalau L. Kalau misalkan R itu sebelah kanan. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar pas di sebelah kanan. Jadi kenapa saya menjelaskan shortcut P, C, E, P, L, R itu memudahkan banget ketika pengerjaan desain kayak gitu. Nah, mengerti ya kakak-kakak? Jadi ada C tadi, ada E, ada L, ada R. Ada satu lagi T sama B, top sama bottom. Kalau misalkan top itu misalkan kayak gini. Nah, sama aja. Nah, jadi kayak gini nih. Kenapa sama aja kayak E? Kalau misalkan kita pengen sejajarinnya secara horizontal, kan ini ukurannya beda ya. Misalkan klik, E. Nah, dia tuh sejajarnya tuh benar-benar di tengah. Jadi saling di tengahnya tengahnya ini. Kalau misalkan pakai E. Kalau misalkan pakai T, top, jadi dia tuh mensejajarkan sesuai bagian atasnya, bidang atasnya, atau sisi atasnya. Misalkan klik, shift, klik, T. Nah, sejajarnya tuh pensejajaran atas. Kalau misalkan bottom, nah, pensejajaran bawah. Kalau misalkan L, disejajarkan kirinya. Kalau misalkan R, disejajarkan kanannya. Kalau misalkan C, disejajarkan secara horizontal di tengah-tengah. Kalau misalkan E, disejajarkan secara vertikal di tengah-tengah. Kayak gitu. Jadi ada C, ada L, ada R, ada T, ada B. Begitu untuk shortcut yang sangat sering dipakai. Bisa semuanya paham? Jadi ada tadi T, B, C, L, R, E. Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa. Yang Bisa. lainnya ada yang mau ditanyain? Cukup. Silakan kakak kalau ada yang mau nanya, boleh. Nah, pada bisa berarti ya? Iya, Ya, udah. Insya Allah. Nah, oke. Misalkan saya pengen bikin bagian sini. Pengen ngedesain satu bagiannya dulu ceritanya. Jadi saya pengen ngedesain ininya dulu deh. Mungkin teknik desain sekarang itu biasanya di sebelah sini tuh ada orang ya. Ada orang, terus ini tulisannya, terus apa gitu-gitunya. Saya coba sekarang jelasin dulu gimana caranya mendapatkan teks. Teks bisa pakai F8. Kalau misalkan secara shortcut pakai F8. Kalau misalkan secara icon, secara tools itu ada di kiri, terus ada teks. Ada ketemu? Ketemu, Kak. Oke ya. Oke, mantap. Nah, udah ketemu. Nah, sekarang, nah ini kan gini ya. Nah, klik teksnya tuh mau ditulis di mana? Misalkan di sini, klik satu kali. Muncul, misalkan. Misalkan tulisannya belajar Corel. Nah, ini diklik aja belajar Corel, terus di sini. Belajar Corel. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk memasukkan teks. Kalau misalkan teksnya berupa paragraf, klik dulu teksnya, terus klik tahan sambil digeser nih, kayak gini. Jadi ditahan dulu,
digeser. Nah, ini teks untuk paragraf. Kalau misalkan cuma satu kali doang, satu kali aja nih. Ini berarti hanya satu baris gitu si teks itu. Berbeda ketika klik, drag si kursornya ditahan terus tadi. Ini fungsi teks buat paragraf. Jadi bisa nulis paragraf. Belajar Corel adalah bla 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 gitu. Untuk penggunaan teks ada 2 tipe, tergantung kebutuhan ya. Nah, misalkan belajar Corel. Nah, ini kan font-font standar ya, font Arial, Times New Roman, gitu-gitu. Nah, nanti kakak bisa kalau misalkan mau cari font-font yang bagus, bisa di sini salah satunya ada font.com. Nah, itu tempat untuk mendownload font-font terbaru, gitu ya, font-font yang keren-keren. Bisa di sana. Saya coba sekarang. Oke, tutup time. Nah, ini coba saya pakai dulu ya. Walaupun memang ya. Nah, ini nih salah satu trik ketika kakak-kakak ingin memadukan warna satu dengan warna lain. Ini jangan sampai gelap tuh dengan gelap gitu. Kalau misalkan background-nya udah sedikit relatif gelap, jangan menggunakan teks yang gelap juga. Jatuhnya kayak gini, jatuhnya kurang enak dilihat. Gitu. Mungkin salah satu yang paling netral itu menggunakan warna putih. Nah, ketika misalkan background-nya itu udah gelap, nah salah satu alternatif warna untuk teks itu mungkin warna putih yang jadi warna netral, warna basic lah, warna dasar. Belajar Corel. Nah, bisa divariasikan ininya. Font-fontnya. Misalkan kayak gini. Nah, terus sekarang saya ingin ngajarin, kan ini ada 2 teks ya. Ya, ada 2 kata, belajar sama Corel. Belajar, terus Corel, ada 2 kata. Nah, pengen dipindahin nih, maksudnya pengen dipisah. Kalau dipisah kan secara simpelnya klik lagi ini, terus ini di copy paste gitu ya, terus ini hapus gitu ya. Ini kan cara memisahkan ya. Misalkan pengen Corelnya di bawah, atau Corelnya gini. Nah, itu cara ribet. Ada cara yang cepat. Klik dulu si teksnya, terus klik atau tekan Ctrl plus K, Ctrl plus K. Nah, dia otomatis misah, ya kan? Dia otomatis bisa belajar sama Corel itu. Nah, ketika dipisah itu kita bisa bebas nih mau dipindahin kemana aja. Gitu. Misalkan kayak gini diatur aja. Oh ya, ketika ingin memperbesar atau memperkecil suatu objek kayak teks, apalagi teks itu sangat dilarang untuk memperbesar melalui ini nih, nge-stretch ke kanan, nge-stretch ke bawah, itu sangat-sangat dilarang. Kalau hukumnya mah haram gitu di desain itu. Ketika kita memperbesar lewat sini tuh haram sebenarnya. Kalau misalkan mau memperbesar memperkecil, itu harus dari sini nih, yang pojok ini, memperbesar kecil. Jadi ukuran kanan sama bawah atasnya tuh nggak berubah, tetap sama skalanya, dan tetap sama rasionya, cuma skalanya yang berbeda. Nah, ini juga kalau misalkan mau dari sini diperkecilnya boleh, misalnya gini aja Corel.
Nah, haram banget kalau misalkan nge-stretch dari sini. Itu nggak boleh ya. Yang harus diperhatikan baik itu si teks maupun objek kayak gambar itu nggak boleh di kayak gituin. Kayak gitu belajar Korea. Nah, bisa divariasiin. Si penulisannya misalkan kayak gini. Belajar Korea. Kayak gini kan. Udah misalkan habis ini itu coba sebelum lanjut udah bisa semua kayak Pontoka yang tadi untuk memisahkan dua teks. Sudah, Kak. Saya Gimana bisa tinggal Kak yang lain? Kenapa? Yang lain bisa? Oh, Sejauh ini mungkin Bisa, ada Kak. pertanyaan? Bisa, Kak. saya. Oke. Jadi kalau misalnya mau memisahkan dua tadi kan belajar Corel. Nah, mau dipisah nih si teksnya tinggal Ctrl K aja, Ctrl plus K dan misah. Kak Wildani, ini ada pertanyaan Kak. Boleh. Boleh nggak sih ngambil gambar atau logo orang terus kita masukin ke desain kita? Itu tergantung kalau misalkan gambar bisa aja, cuman syaratnya si sumber gambarnya dicantumkan. Misalkan ngambil gambarnya Isyana misalnya, itu dicantumkan sumbernya dari mana, misalkan source-nya dari web bla 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 di bawah gambar itu, misalkan kayak gini. Misalkan saya masukin gambar ini. Misalkan saya ngambil gambar ini. Nah, ini tuh ternyata nggak free. Kalau misalkan kalian ngambilnya di sembarangan kayak di image Google, nah itu harus dicantumkan sumbernya kayak gimana. Misalkan source atau sumber boleh, source-nya apa, misalkan kompas.com, atau misalkan image kompas.com, kayak gitu harus disertakan. Taruh di, walaupun kecil nggak apa-apa, taruh di sini misalkan. Kayak gitu sih untuk pengambilan gambar. Oke, gimana Kak Danu? Udah terjawab ya? Ya, Kak Danu baru nanya. Nah, karena saya ini pakainya free dan free, jadi nanti ada web untuk kakak-kakak mengambil gambar-gambar free tanpa harus melampirkan sumbernya nanti ya. Kayak gitu. Ada lagi mungkin Kak? Cukup. Oke. Oke, sudah Kak katanya. Mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang ketinggalan mungkin atau apa yang pengen ditanyain boleh. Karisma gimana Kak? Saya ketinggalan yang teks. Ketinggalan ini bagian mana Kak? Bikin teksnya kan ada dua. Oh, ya jadi kan di sini kan di tools-nya itu ada A ya, tulisan A. Ini itu untuk menambahkan teks ke dalam desain. Klik aja kalau misalkan mau nambahin teks. Jadi ada dua tipe, ketika kita mau bikin satu kalimat aja atau satu baris, itu tinggal klik satu kali aja terus tulis. Nah, berbeda kalau misalkan pengen buat paragraf, bentuk paragraf, klik sekali terus drag atau tarik si plusnya itu tarik ke area. Jadi mau diukur seberapa nih mau bikin paragrafnya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti bikin paragraf. Jadi harus dibedakan kapan ketika mau
buat paragraf, kapan ketika cukup satu aja. Oke, udah ya. Oke. Kayak gitu. Nah, saya coba ini masukin. Kalau cara nanti. install font dari daftar fontnya gimana, Kak? Ya udah nanti ya saya jelasin setelah tools-toolsnya Corel. Mungkin setidaknya tahu dulu. Oke. Nah, oke. Misalkan saya pengen masukin kalau misalnya kakak-kakak lihat ya model-model sekarang tuh poster-poster desain-desain posternya tuh kayak gini ya, kayak misalkan di sebelah kirinya tuh orang gitu, di sebelah kanannya tulisannya kayak gitu. Nanti saya ajarin gimana caranya ngambil gambar-gambar dari luar. Nah, kayak gini misalkan. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kenapa saya, kan ini kan batas slide 1 ya. Kenapa saya lebihkan ke sebelah kanan? Nah, nanti ketika diikat konsepnya carousel, ketika di slide ke kanan itu, dia tuh masih kelihatan ada gitu. Si tangannya tuh masih kelihatan ada, jadi masih nyambung. Konsepnya berarti masih nyambung. Kayak gitu. Nah, sekarang saya coba jelasin tools yang lainnya. Misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Kan kalau misalkan kita gambarnya kita pindahin ke tulisan, itu si orangnya nutupin tulisan kan. Nah, gimana caranya biar si orang ini tuh ada di belakang si tulisannya gitu. Nah, secara mungkin defaultnya bisa di klik kanan si gambarnya, terus klik order, terus klik kalau misalkan kita pilihnya to page of page, berarti ini paling belakang si objek-objek yang lain gitu. Dia tuh berada di paling belakang banget. Nah, mungkin bisa pakai order back one satu kali, tapi harus satu-satu sesuai urutan yang udah dibuat sebelumnya, terus back one bukan di belakang. Nah, ada lagi cara yaitu sekarang klik kanan order behind, misalkan behind, pakai behind-nya siapa sih? Behind-nya ini nih Corel, sama behind-nya belajar misalnya. Behind-nya belajar. Behind-nya belajar. Nah, kayak gitu bisa. Jadi kayak gini kan konsepnya. Nah, ada juga shortcut pakai keyboard. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan tadi kondisinya gini. Dia ada di atas si teks, tapi kita mau di belakang si teks. Caranya adalah ketik klik control sama page down di keyboard. Coba control plus page down. Nah, satu-satu, terus kalau misalkan masih belum ke belakang nih, page down lagi gitu. Jadi control plus page down. Kalau misalkan pengen ke atasin lagi, bisa aja control plus page up, tapi page up, page down, page up, page up.
page down, page up. Kayak gini. Bisa semuanya? Jadi control page down atau control page. Jadi klik dulu si objeknya yang mau dipindahkan, terus klik aja page down atau page up. Nah page up pertama kan nutupin belajar dulu nih. Tapi Corel-nya masih belum nutupin. Nah, sekali lagi berarti page down lagi. Ini sistem layering di Corel kayak gini. Layering posisi paling atas, posisi paling bawah, mengatur posisi gitu. Kalau misalnya ke belakang lagi ya udah page down. Ini. Kalau misalnya mau mindahin gambar cukup pakai kursor ini aja, kursor di keyboard kanan kiri atas bawah bisa pelan-pelan. Posisinya di sini Kak. Oke. Nah, kayak gini ini sederhananya kayak gini. Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Boleh kakak-kakaknya, mungkin ada yang ketinggalan. Udah aman Kak, bagian yang tadi? Udah aman ya? Udah, Kak. Oke, aman Kak. Oke, kalau misalnya udah aman. Nah, selanjutnya, kalau misalkan mau bikin lingkaran, boleh. Sama kalau misalnya mau bikin lingkaran pun, kalau misalkan nggak pakai Ctrl plus shift, itu kayak gini. Nah, biar bisa, biar benar-benar lingkaran seutuhnya gitu. Pakai Ctrl plus shift. Nah, coba pindahin. Misalkan di Wildani, ada pertanyaan Kak. Kalau untuk hapus objeknya kayak gimana? kurang keras Kak, maaf. Makanya saya baca. Ada pertanyaan ini. Cuman mau tanya kalau mau hapus objek bagaimana? Hapus objek mah pakai delete aja Kak. Di keyboard ada delete. Delete kayak gitu aja. Simple. Saya nyoba yang gambar di bawah tulisan tadi nggak bisa. Kak, saya nyoba yang gambar di bawah tulisan itu tadi nggak bisa. Kayak tadi Kak, misalkan kan kayak gini kan. Ini di atas. Pengen dikebawahin. Nah, kan ini masih di atas ya. Ini klik aja ketik kontrol, terus page down. Page down tuh di paling kanan si keyboard ada PG up, PG up, PGDN yang itu kan ada delete, home, PG up, PGDN, end. Nah itu page down, control plus page down. Kayak gitu. Gimana Kak Ajeng? Oh, udah bisa ya Kak ya? Oke. Ini tadi lingkaran. Kalau misalnya mau buat lingkaran, ini ada circle, ellipse atau circle. Kalau misalkan posisinya kayak gini kan ellipse ya, bukan circle. Kalau misalnya benar-benar pengen bikin lingkaran, kayak gini aja. Misalkan mau kasih pemanis di atasnya. Ini bisa buat warna putih lagi. Ini si bordernya jangan lupa dihilangin. Bordernya jangan lupa dihilangin pakai yang ini. Yang ini atau yang ini sama aja. Di kanan. Kayak gini. Jadi nggak jelas yang circle. Oke. Jadi kan tadi tuh yang circle, ellipse tool atau F7 ya. Kalau misalkan teks tadi F8. F8 teks. Kalau misalnya mau bikin circle F7 atau nggak bisa pakai tools item yang ini. Nah, klik, terus pilih mau di mana startnya.
Dari sini nih, kan kalau misalkan nggak ditekan apa-apa kan kayak gini elips ya. Kalau misalkan mau benar-benar lingkaran, tekan Ctrl plus Shift, Ctrl plus Shift, tekan aja. Tekan sambil diatur ukurannya. Kan segini nih. Nah, udah lepas aja. Lepas dulu si mouse-nya, baru lepas si Ctrl Shift-nya. Begitu, terus kasih warna. Terus ininya outline-nya dihapus. Ya, Ctrl plus Shift. Sama kayak bikin rectangle yang tadi. Kan ini kan sama aja sih semua. Bikin objek kalau misalkan benar-benar simetris, harus tekan Ctrl plus Shift. Misalkan mau bikin manis di atas kayak gini, bisa. Nah, kayak gini misalkan. Nah, tapi pengen sininya tuh sejajar sama lingkaran yang ini kayak tadi aja. Ini dulu klik, terus klik ini, tekan Shift, klik ini, gitu. Terus ini juga kalau misalnya dirasa belum, lagi bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gini desain dengan kayak gini tuh udah bisa gitu dijadiin sebuah desain. Nah, dan jangan ya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Kalau misalkan mau dicatat, nanti mau di-download font ini, ada namanya Docplane. Nanti saya kasih linknya di grup. Nah, ini. Ada lagi yang mau ditanyain dulu nggak, Kak? Boleh, Kak, silakan. Ada lagi? Boleh. Kori, boleh, Kak? Untuk nambah foto, Kak Hikmah nih, untuk nambah foto, caranya gimana? Kalau Kak Kori apa? Infografik yang mana ya, kayak? Desain infografis atau tools infografis? Mungkin saya jelasin dulu Kak Hikmah ya. Kalau misalkan mau nambah foto ke dalam, tinggal bisa misalkan kayak gini. Ini screen saya kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Screen flat UI kelihatannya. Kalau misalkan ini nih folder Blaze Corel kelihatan? Iya. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Nah, ini kan ada gambar-gambar ya, Kak Hikmah. Misalkan saya mau masukin gambar, tinggal ini aja. Tinggal bisa di-copy dulu nih, bisa di-copy. Misalkan klik gambar copy, terus paste di Corelnya bisa kayak gini. Cara lainnya misal di-drag aja, misalkan kayak gini kan. Di-drag aja langsung ke Corelnya. Misalkan ini nih, di-drag aja nih ke sini. Tarik aja. Tekan, tarik, masuk. Gitu. Sorry. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan mau masukin, di-drag. Kayak gitu Kak Hikmah, kalau misalkan mau masukin gambar mah bisa di copy dulu, terus paste di sini bisa. Udah masuk. Kalau
misalkan mau dari Google juga misalkan image. Gambar apa ya? Gambar sekolah misalnya. Kelihatan ya screen saya lagi nge-search. Nah, ini misalkan mau copy yang ini nih, tinggal copy aja biar cepet mah biar cepet mah ini copy paste. Sambil nunggu azan bentar, boleh dicoba-coba dulu aja kakak-kakak. Sambil nungguin azan aja boleh kakak. Oh ya, kalau nggak download gambar PNG kok masih nggak ikut background kotak-kotaknya? Oh iya. Oke. Oke, jadi kan oke. Bentar ya. Nah kan kayak gini. Nah jadi kalau misalkan kakak-kakak mau masukin foto yang backgroundnya nggak ada, itu formatnya harus PNG. Kalau misalkan di JPEG atau ya JPG kayak gitu kan backgroundnya ada ya. Nah kakak-kakak harus nyari si gambar yang formatnya PNG. Kalau misalkan search-nya di Google nih ya. Saya keywordnya student PNG. Ini saya nge-browse ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini cuma kelihatan di Corelnya aja ya. Misalkan saya nge-browse-nya student PNG. Nah, gambar. Nah, ini kan ada nih yang tadi saya tuh ini kan. Nah, ini jangan di copy paste kalau misalkan formatnya PNG. Kan ini ciri-ciri yang apa namanya? Yang fotonya PNG sama enggak apa sih, Kak? Nah, kalau misalkan belum dibuka, ini kan putih ya kelihatannya ya. Putih kan. Kalau misalkan pas diklik di kanan itu kelihatan kayak kotak-kotak abu putih kan ya? Kelihatan ya? Iya, Kak, kelihatan. Nah, ini berarti kalau misalkan si fotonya itu PNG benar. Jadi kalau misalkan nggak dibuka itu masih putih, pas diklik dia ngeproses, nah muncul. Nah, beda sama ini walaupun memang apa? Kotak-kotak. Putih kotak ya, kotak-kotak putih abu, tapi ini itu sebenarnya bukan PNG. Nah, ketika diklik tuh dia tuh kayak emang dari sananya udah gini
Jadi bukan benar-benar PNG kayak gini nih, kayak gini-gini yang udah PNG. Nah ini di save, jadi jangan di copy, di save image as, disimpan di mana aja boleh. Nah ini di sini misalkan udah kan ke download. Nah ini udah tuh dia udah PNG, masukin aja ke Corelnya kayak gitu. Bukan udah masuk. Tuh kakak. Ada pertanyaan itu, Kak? Saya nggak mengcrop sendiri, saya dari download ya. Kamu lupa nyimpen teks itu nanti gambar. Kalau nggak ada gambar yang formatnya PNG bisa dihilangin bisa. Tapi kalau di Corel sedikit ribet, banyak cara. Misalkan paling nanti ya kalau misalnya penjelasan masalah yang kayak gitu mungkin besok aja. Misalkan jadi kita fokus ke basicnya aja dulu. Tadi Karis. Mana itu? Kalau kau waktu lampu sekarang mati ada lampu. Tadi Karisma nanya gimana Kak mindahin ke depan belakang, kan ini Corelnya di atas ya. Nah, tulisannya di atas, gambarnya di belakang. Nah, cara mindahinnya gimana? Klik aja objeknya, objek gambarnya klik, terus ketik kontrol, terus page up atau page down. Kalau page up itu ada di keyboard kan, page up. Itu kalau page up tuh ke atas, dia mindahin layarnya ke atas. Tuh, satu-satu klik aja, terus kalau misalnya pengen paling depan, klik lagi. Kalau misalnya mau ke belakang, page down. Kayak gitu kan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah ini kalau misalkan mau bikin paragraf kayak gini, misalkan fontnya ada suatu suka desain yang bisa digunakan. Misalkan kayak gitu di slide dulu kakak bikin tulisan atau paragraf terkait apa itu Corel. Bisa. Ini kan hitam ini belakangnya biru, kan itu nabrak. Nah, pakai yang lebih cerah. Saya di sini masih pakai warna putih sebagai warnanya. Nah ini harus diperhatikan juga nih untuk komposisi besar kecilnya gitu. Nah, kakak harus memperhatikan apa sih yang di-highlight dari sebuah desain gitu. Yang di-highlight-nya itu kan belajar Corel ya, di sini misalkan kita lihat slide pertama. Belajar Corel kan highlight pertamanya itu. Nah, jadi komposisi besar kecilnya itu menentukan apa sih yang mau kita highlight. Kalau misalkan yang mau kita highlight belajar Corel, berarti harus benar-benar diperhatikan besarnya. Berarti ya udah besarin aja deh, biar kenapa? Karena highlight itu sesuatu hal yang pertama kali orang lihat ketika di desain itu, apa sih yang dilihatnya dulu? Berarti kan otomatis judulnya dulu yang dilihat. Jadi harus benar-benar ditonjolin nih kata-kata belajar Corelnya ini. Kan nggak mungkin ya ketika judulnya belajar Corel tapi ukurannya cuma segini. Mana mau orang lihat gitu kan? Karena memang sangat-sangat tidak menonjol gitu.
Ya bisa aja di sini cuma kayak gitu-gitunya tuh harus diperhatikan. Berarti kan otomatis ya udahlah kita gedein aja biar orang-orang pertama kali lihat itu ya udah belajar Corel. Dan ini juga sama, bagian sini juga kan judulnya itu apa itu Corel ya. Jangan sampai ukuran apa itu Corel itu lebih kecil dari atas isi teksnya. Itu harus diperhatiin. Terus juga untuk teks kayak gini, usahakan jangan terlalu mepet kayak gini nih. Kan ini batas slide 2 ya. Nah, jangan sampai kayak gini. Nggak ada marginnya gitu. Nah, usahakan ada beberapa ada space antara sisi satu dan sisi yang lainnya. Kayak gitu. Terus untuk slide ketiga mungkin bisa dipakein misalnya belajar Corel. Ini 8. Oke. Ini bisa nih kasih bulat-bulat kayak gitu sebagai apa ya namanya, sebagai pemanis lah. Ini sederhana kayak gini, kalau misalnya mau ditambahin orangnya ada 2 boleh. Oh iya, satu lagi deh sebelum kita tutup, karena memang fokus di hari pertama itu lebih ke fungsi Corel. Nah, ini ada mungkin sedikit lagi. Misalkan ini ngadepnya kan ke sana ya, tapi pengen ngadepinnya ke sini gitu, ke kiri. Si orangnya mukanya ngadepnya ke kanan, tapi pengen di ke kiriin. Nah, ini tidak dianjurkan, sangat dilarang menggunakan kayak gini tuh sangat dilarang. Kalau misalnya mau muter-muter atau mirror suatu objek. Nah, ini pakainya ini ketika ngeklik, nah ini di atasnya itu ada mirroring. Ini kalau mirror horizontal, ini kalau mirror vertikal. Mirror horizontal berarti ini, kalau mirror vertikal berarti ini. Ini bisa nih simpan di sini. Kedengeran nggak Kak? Risma nggak kedengeran Kak? Itu mungkin ini nih apa? Internetnya unstable soalnya. Yang lain kedengeran nggak ini teman-teman yang lain? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oh iya. Bener, Kak. Ya udah Kalau mungkin nanti kedengeran- kalau misalkan masih ada yang masih bingung di record kan ya, nanti Iya. bisa coba di share aja. Oke. Nah, satu lagi tools terakhir mungkin yang bakal saya jelasin. Kalau misalkan saya pengennya itu si orang itu nggak full gini, tapi misalkan segini nih kepalanya aja gitu, misalnya kepalanya segini. Nah, kan kalau misalkan kita print bakal kayak gini aja. Kalau misalkan kita ekspor. Saya set dulu. Ya udah saya sambil ajarin dulu ekspornya kayak gimana ya. Kalau misalkan desainnya udah jadi, itu kalian masuk ke file terus ada di sini export.
Nah, atau enggak shortcutnya itu Ctrl plus E. Jadi kalau misalnya desainnya udah jadi kayak gini, misalnya tinggal tekan Ctrl E. Nah, ini mau disimpan di mana? Ditanya sama si Corel mau disimpan di mana? Juga di desktop. Nah, di sini save as-nya dipilih, formatnya mau PNG, PDF, atau JPEG, bisa gitu. Kalau misalnya saya lebih senang pakai PNG karena warnanya bakal masih tetap warna yang kita desain gitu. Kalau saya senangnya pakai PNG. Bisa juga pakai JPEG sih. Kayak gini, tinggal export. Ini Corel saya kadang bermasalah. Jadi kayak gitu ya, kalau misalkan mau nge-export. Ctrl E aja, terus export. Simpannya mau di mana? Bentar ya. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Kamu nanya kalau nge-trace dan nge-crop sebagian dari gambar gimana? Bisa, Kak. Dan cari ya, Corelnya keluar. Boleh sambil aja pertanyaan kali ya. Boleh. Ini akan lain. Ada pertanyaan? Ya. Boleh langsung aja, boleh di chat juga boleh, silakan Kak. Enaknya langsung aja dong, langsung aja kali ya. Bisa. Oh, boleh. Kalau bertanya di unmute aja ya. Boleh silakan Kak kalau ada. Halo, Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Iya Kak, itu tadi bisa nggak Kak kira-kira kalau misalnya dari gambar itu diambil sebagian aja gitu Kak, gambarnya. Oke, terima kasih Kak Danu. Makasih Kak. Oke, bentar ya, Corelnya sedang saya buka dulu. Ada lagi? Ada lagi kakak yang lain, silakan. Mungkin kalau ada bagian yang sulitnya boleh diingetin lagi yang mana, nanti bisa kita ulang. Karena memang Corel itu banyak banget sih ya kakak-kakak fiturnya, terus fungsi-fungsinya, jadi bisa boleh kalau mau diskusi. Jadi fokusnya kita bakal besok pun mungkin 70% bakal Corel, sisanya Canva, karena Canva memang simple ya, nggak usah edit-edit buat sana sini. Jadi lebih ke Corel juga sih. Kak mau nanya Kak. Boleh, silakan Kak Iqbal. Ya, tadi kan ada gambar yang di ujung. Nah di ujung itu kan ada yang keluar kotak kan, dari yang keluar kotak biru. Nah itu kalau kita save nanti, apakah itu hasilnya semua ke input atau cuma kotak yang tadi aja, tapi gambarnya kepotong gitu, atau gimana? Terima kasih. Ya, bentar ya. Ya. Oke. Makasih Kak. Makasih Kak Iqbal. Ya, sama-sama Kak. Untuk videonya nanti bakal dikirim ya di grup kali ya, atau via email, Kak Will. Mungkin di-upload di YouTube ya kayak. Oh gitu, boleh. Nanti bakal ada ininya kok, review buat materi kita nanti dalam bentuk video. Kelihatan ya? Kelihatan kan ya screen-nya? Kelihatan. Oke, jadi kan pertanyaan siapa tadi? Lupa. Yang terakhir? Kak Iqbal. Oke, Iqbal. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, kayak
Nah ini si badannya tetap keambil sama Corelnya kalau di export, karena tadi saya pas export not responding, karena emang Corel saya sedikit bermasalah, kadang not responding, kadang bisa. Jadi ininya keambil, tetap keambil karena belum kita crop. Nah melanjutkan pertanyaannya Kak Danu, kalau misalkan kita mau ambil segini aja, mukanya aja gitu. Nah ini bisa sistemnya kayak gini. Coba saya keluarkan dulu. Atau nggak di sini aja deh. Misalkan gini nih, ngecropnya segini nih. Kan ini rambutnya bakal nggak diambil, terus yang diambil cuma segini kan. Nah ini kan kita punya patokan, ini kan batasnya tuh ini kan, yang hitam ini. Nah ini kita klik, yang hitam ini kita klik, terus klik save. Sorry. Yang ini kita klik, atau misalkan ininya nggak ada nih, tadi kan di bawah ya, atau yang ini aja deh, yang birunya aja deh, yang kita klik, terus save, klik ke objeknya, ke gambarnya, ke si tetehnya kita klik, terus nah di sini ada paling atas. Kenapa Kazam? Ini kita di atas ada nggak kakak ada well, ada trim, ada intersect, ada simplify, gini-gininya ada nggak? Ada, Kak. Ada ya. Jadi kan pertama itu kita klik dulu objek ininya, objek yang birunya, terus kita klik objek gambarnya. Jadi sini ada ini kayak gini. Ini klik intersect, klik yang intersect, klik. Nah ini sebenarnya udah kepotong nih. Nah ini yang bawahnya yang di luar biru ini kita drag aja keluar. Nah jadi kayak gini. Jadi apa artinya simplify itu? Jadi kan tadi yang pertama diklik ini kan. Nah ini tuh objek batas. Jadi nah kalau misalkan diperhatikan kayak gini. Intersect. Nah kalau misalkan kita lihat kan kayak gini ya. Itu artinya tadi kan ngeklik ini, terus ngeklik ini, muncul ini. Kita klik intersect. Nah, berarti si gambar yang tadinya itu dipotong sesuai dengan batas luar si yang birunya ini loh. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Kalau misalkan mau badannya aja yang dipotong, ya udah berarti yang birunya dulu, terus objeknya, terus intersect. Nanti kepalanya kepotong. Tuh, kasihan tadi kan. Jadinya kayak gini. Jadi itu melanjutkan yang keadaan ya. Kayak gini juga bisa sih. Misalkan gini. Terus saya pengen ngepotongnya tuh lingkaran. Bikin aja lingkaran. Kayak gini. Nah, disorot aja mana yang mau dipotong. Nih, hasil lingkarannya klik dulu. Sebelum gambar tuh lingkarannya klik dulu. Nah, terus gambarnya diklik, di shift, terus klik. Terus intersect. Nah, kayak gini jadinya. Gitu. Jadi mungkin ini bisa ditaruh di sini, bisa. Kayak gitu. Jadi ada fitur namanya intersect ketika kita ingin memotong berdasarkan patokan. Kan patokannya ini nih, kita motong ini berdasarkan patokan ini bisa. Kayak gitu kan. Mungkin ada lagi nggak sebelum, karena waktunya mungkin udah mau habis ya kayak Kak Azam ya? Ya, udah jam berapa ini? Ya udah lewat 10 menit ya. Udah lewat ya? Ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang lain? Pertanyaan terakhir boleh Kak ya? Boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Kakak-kakaknya? Bisa juga muncul intersect-nya.
Untuk yang masalah intersect gimana? Katanya Karisma nggak muncul intersect-nya. Tadi X7 kok nggak ada yang nggak ada apa? Kak di X7 kok nggak ada intersect ya kali ya? Saya Ya, X7 ada, Kak. harusnya sih semuanya ada sih. X5, X7, X8. Mungkin tersembunyi aja tempatnya, tapi pasti muncul di atas. Jadi kan kayak gini kan. Di gambar kita, terus misalkan bikin lingkaran nih Kak. Lingkarannya di atas tuh posisi yang mau kita potong gitu. Jadi dipotongnya sesuai dengan bentuk lingkaran si gambar itu. Nah ini si pertama, si lingkarannya klik dulu. Lingkarannya klik, jangan lupa tekan shift dulu. Tekan shift, terus klik ke si gambarnya. Nah, nanti bakal muncul opsinya ini. Pasti muncul gitu. Ada weld, trim. Nah, ini kita pakai intersect. Klik intersect. Nah, ini tinggal di delete sisa yang sebelumnya di delete. Kak Agitia itu Corel 7 ada intersect. Nah, mungkin kesembunyi ya Kak ya, mungkin ya. Tapi pasti di bagian atas sih. Sama Kak, caranya ada di atas juga. Iya kan, sama ya. Ya pasti ada di atas sih. Jadi kan ini dulu, klik. Jangan lupa klik shift, terus klik gambar. Terus di sini ada intersect. Atau enggak mungkin klik kanan ada nggak ya? Harus di sini ini ada, pasti ada sih. Intersect. Wah, internet keluar kalau sudah di blok. Intersect. Oh. Maksudnya intersect. Ya betul, harus di blok dulu Kak. Harus dua-duanya di klik dulu. Makanya tadi harus ditekan shift. Jadi kan kayak gini kan, kayak fotonya Kak Azam di poster kan bulat ya kayak gini. Itu hasil intersect ya Kak Azam ya? Kenapa? Kayak foto Kak Azam di poster kan itu bulat gini ya kayak itu kan hasil intersect ya kayak. Oh iya benar, itu pakai intersect ya. Kayak gitu sangat berguna lah fungsi intersect. Ini annotation dari siapa ya? Oke, udah aman katanya. Oke. Udah aman Kak Hikmah. Yang tadi udah aman. Kalau yang Kak Danu udah tadi ya, Kak Wil ya? Kak Danu udah ya Kak Danu ya? Udah terjawab ya? Jadi objeknya tuh nggak harus lingkaran, kotak, misalkan mau gambar bebas pakai line juga freehand. Ini freehand ya. Ini Udah. juga bisa. Udah Mas Wil katanya tuh. Kak Danu. Danu ini ada aja ini. Fotonya ini Adinda loh, keren loh. Ada lagi nih pertanyaan Kak dari Kak Ajeng nih, Kak Wil. Iya, boleh. Kalau nge-export jadi PNG itu, kok semua gambar itu di layer muncul ya katanya. Caranya biar cuman persegi panjang yang bakal di-upload aja gimana ya Kak? Gitu. Nah, jadi kan ini area kerja ya kakak-kakak, area HPS kakak. Nah ini tuh usahakan yang ada di area kerja itu cuman desain kakak doang. Sisanya itu kayak ini nih, kayak si ininya tuh di luar si kertas ini gitu. Atau enggak mungkin dihapus juga nggak apa-apa. Jadi diusahakan si Corel itu bagian sini aja. Si kertasnya itu hanya berisi si desain kita aja. Jadi ketika ini diekspor itu cuma segini aja. Apalagi PNG ya. Itu dari kotak dari yang terluar aja, kotak biru sampai ke dalamnya aja yang bakal diekspor. Kayak gitu. Jadi pastikan nggak ada objek-objek lain selain yang ini nih. Walaupun itu warna putih harus dipastikan nih. Kayak misalkan teks warna putih ternyata ada di sini nih. Nah, ini harus dipastikan dulu dengan cara di blok aja. Di blok kok nggak ada. Ini di blok kok nggak ada. Ini di blok kok nggak ada. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi cara export file, export, terus PNG klik terus save aja. Atau enggak Ctrl E. Karena saya takutnya not responding lagi,
kalau ekspor jadi nggak bisa ekspor, maafkan. Nah, gimana tadi Kak Ajeng ya, Kak Ajeng? Ini belum bisa itu, Kak. Jadi terus muncul Windows lagi gitu. Terus munculnya semua gambar di layar gitu. Oh, boleh di-share screen aja kali ya? Oke. Sorry, saya stop. Ini, Kak. Udah kelihatan belum ya? Nah, coba di close dulu, Kak. Cancel. Coba di zoom out. Di kanan. Zoom out, Kak. Di klik kanan aja. Oh, ini klik kanan. Kan, di intinya di area Scroll. kan itu klik. Atau kakak pakai mouse atau pakai apa? Pakai touchpad biasa ya. Oh ya, klik kanan ya, di situ klik kanan. Di sini. Ya. Nah, itu kan zoom out. Kalau klik kanan zoom out, kalau klik di zoom in. Oke. Terus zoom out lagi, Kak. Nah, itu kakak, sorry, zoom out lagi, Kak. Nah, itu kakak si itunya dipindahin, Kak, keluar si kertas. Nah, itu paletnya. Nah, ya. Paletnya. Ya, paletnya dikeluarin di luar kertas. Itu biar enak pakai mouse aja. Jadi kalau misalnya mau zoom in, zoom out, pakai mouse. Tapi saya juga pakai touchpad sih. Itu juga kalau misalkan merahnya nggak mau di ekspor, itu dihapus aja, Kak. Nah, coba ekspor sekarang. Ctrl E aja, Kak. Oh ya. Biar lebih enak waktu. Masih ya. Itu ya udah nggak apa-apa, dihapus aja, Kak. Kalau misalkan gitu, atau enggak si paletnya itu dipindahin ke page selanjutnya. Coba di close dulu. Nah, paletnya coba di copy. Palet yang screen, nah paletnya itu di copy. Kalau nggak bisa lebih jauhin sih, bisa sih, Kak. Di zoom out aja, Kak. Ini di gimana? Atau nggak dijauhin terus, Kak, ke kiri, Kak, jauhin. Harusnya sih bisa. Atau enggak, ya udahlah, ya itu, nah boleh segitu. Coba aja. Udah di ekspor lagi. Kalau misalkan di ekspor masih belum, coba. Oh, kalau misalnya masih belum, di cancel dulu, Kak. Di copy, coba Ctrl X, Kak. Di cut Ctrl X. Nah, itu di bawah kan ada page 1 ya. Ini. Nah, itu atau enggak ekspor dulu deh. Ctrl E dulu. Nah, gitu. Jadi pastikan tidak ada objek-objek lain di luar desain utama. Nah, kan tadi biar kan itu kan sebagai referensi kakak ya. Nah, itu kalau mau si paletnya itu dipindahin ke page 2, coba Cancel. Ya, close. Itu bikin, kan itu ada page 1 ya, kayak di, nah itu di place aja. Nah, itu di paste aja, Ctrl V aja yang tadi, kan tadi udah di cut. Nah, kayak gitu. Jadi referensinya bisa di page selanjutnya, nggak apa-apa. Masih di
Mungkin ininya kali, kertasnya kali ya. Yang tadi. Tadi udah sama tuh, A4 juga. Oh, udah 4 ya? Mm-mm. Oh, oke. Oke, makasih Kak Ajeng. Gimana, aman ya sejauh ini ya Kak ya? Ya, udah aman. Oke. Ada lagi mungkin kakak-kakaknya? Udah paling Kak untuk hari ini cukup sampai situ. Untuk fitur-fiturnya nanti bisa lanjut di besok Oke, untuk yang selanjutnya. besok ya. Nah, paling ada PR dulu nih Kak, biar bisa langsung latihan di rumah. Ini boleh dibikin formatnya kayak gini, jadi bikin tiga slide, tapi nggak usah dibagi-bagi dulu. Yang penting ukurannya untuk 3 slide aja. Ini dibikin kayak gini, yang slide pertama judul boleh, slide kedua deskripsinya kayak gimana boleh. Nah, slide ketiga mungkin bisa kontak person atau apa, atau mungkin deskripsi yang lain boleh. Nah, kayak gitu dibikin masing-masing sampai besok mungkin jam 8 pagi lalu dikirimkan di grup. Ya, kayak gitu Oke. untuk desainnya. Soalnya, oh ya, ya paling gitu. Soalnya nanti kan di akhir pertemuan kita ada sertifikat kompetensi. Nah, itu salah satu penilaiannya dari tugas-tugas yang diberikan. Oke. Untuk tugasnya ini ya, teman-teman yang lain bisa atau mau diulang lagi atau gimana? Udah ngerti semua? Tema bebas kan, Kak? Tema bebas, apapun itu. Sesuai dengan passion kakak-kakak aja. Misalkan kakak-kakak pengen fokusnya di bisnis, boleh. Nah, ini nanti untuk font-fontnya nanti saya coba kirim ke grup. Mungkin terakhir aja ya, singkat, cara install apa? Font. Tadi saya udah install. Nah, nanti kalau misalkan install font itu kayak gini ya, dia bentuknya zip atau RAR. Coba. Nah, nanti filenya dibuka. Nanti kayak gini. Nah, ini kan ada file ini ya, yang .pcf. Nah, ini dibuka. Nah, ini nanti ada print sama install. Pilih yang install, nanti langsung otomatis bakal masuk di Corel-nya. Buatnya tinggal dicari aja. Hitam tadi Kak layarnya. Oh iya, hitam. Si yang itunya apa tadi? Si filenya ya, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah, coba ini. Nih, kelihatan nggak? Masih hitam semua. Enggak. Ada ini sih, please move this window away. Kenapa? Share application bisa. Ini. Kalau sekarang? Nah, kelihatan. Nah, jadi kan tadi itu misalkan ini ya filenya monserrat.zip, ini buka. Ini banyak infonya, ini satu-satu harus diinstal. Kayak ini klik 2 kali, ini install. Setelah buka. Nah ya. Kenapa Kak? Kelihatan. Nah, kelihatan. Nah, ini tinggal klik install aja tiap font. Nanti otomatis langsung kebuka di Corel. Oke. Gitu aja. Nah, nanti tolong dikirim recordingnya. Siap. Okay. Jadi tugasnya gitu ya. Saya tugasnya adalah buat semacam kayak gini dengan perbandingan 1:3. Untuk slide 1 mungkin judulnya boleh. Terus slide keduanya deskripsi, slide ketiganya mungkin kontak boleh. Nah, boleh nih ditambahin gambar-gambar PNG, bisa lewat Google aja.
nggak apa-apa, walaupun misalkan ngambil dari Google karena untuk latihan, nggak apa-apa ambil aja dulu. Nanti besok saya jelasin gimana caranya ambil dengan secara resmi walaupun gratis gitu. Jadi nggak usah khawatir terhadap copyright. Jadi nggak apa-apa untuk latihan ngambil aja. Terus jangan lupa warna-warnanya pakai warna-warna palet yang di web tadi ya, biar bagus gitu. Gitu. Oke, udah itu aja Kak ya. Ya udah Kak. Oke. Besok jam berapa Kak ini pertemuannya? Sama Besok kita jam 1 ya? Karena tadi Jumatan. Oke, berarti kita ketemu besok lagi jam 1. Terima kasih juga nih buat Kak Wildani di hari pertamanya. Buat teman-teman yang lain juga. Untuk tugasnya jangan lupa jam 8 besok pagi. Nanti bakal dikasih sertifikat ya di akhir pertemuan nanti. Itu aja mungkin untuk hari ini, teman-teman semua. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Makasih banyak, Kak. Makasih Kak Wilda. Thank you, Kak. Thank you. Thank you. Thank you, Kak. Yo. Yo, bye-bye. Kak Danu, thank you Kak Danu.